Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kekuatannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari Jumat yang memiliki banyak keistimewaan, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam amalan yang mulia ini, yaitu amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan niat dalam melakukan amalan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang mulia ini memberikan kita semuanya ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita semuanya bahagia dan mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Kitabut Taharah. Maksudnya adalah hadis-hadis ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan membahas tentang at-targhib wa tarhib yang berhubungan dengan Kitabut Taharah. Taib. Sebab yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala adalah at-tarhib minat takhalli ala turqin nas aw dhillihim aw mawaridihim. Wat-targhib fil inhirafi an istiqbalil qiblah wa istidbariha. Ancaman bagi orang yang buang air, bagi orang yang buang air di jalan-jalan yang digunakan oleh manusia untuk lewat, atau tempat-tempat yang teduh yang digunakan oleh orang-orang untuk berteduh, atau di tempat-tempat air, ya tempat-tempat manusia mengambil air. Ini semuanya ada ancamannya, ya. Buang air, ya maksudnya buang kotoran manusia di tempat-tempat yang seperti ini, itu merupakan dosa besar karena ada ancaman khususnya. Jalan-jalan yang dipakai oleh manusia untuk lewat, jangan sampai kita kotori. Kemudian tempat-tempat berteduh ya, yang biasanya
digunakan oleh manusia untuk berteduh saat panas, jangan sampai dikotori. Begitu pula tempat-tempat yang biasanya didatangi oleh manusia untuk mengambil air, jangan sampai dikotori. Karena ada laknatnya. Ya. Hal itu mendatangkan laknat bagi pelakunya. Juga anjuran untuk tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat saat buang air, ya. Saat buang hajat. Baik. Di sini Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala menyebutkan banyak hadis, ya. Yang akan kita baca hanya 4 hadis saja. Karena ini mewakili hadis-hadis yang lain. Baik, hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ittaqu al-la'inain." Ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian kepada 2 orang yang melaknat. Takutlah kalian kepada 2 orang yang melaknat. Ketika mendengar ucapan ini, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa man la'inani ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan 2 orang yang melaknat itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi yatakhalla fi turuqin nas aw fi dhillihim." 2 orang yang melaknat tersebut adalah orang yang buang hajat di jalan-jalan yang digunakan oleh manusia untuk lewat. Au fi dhillihim, atau orang yang buang hajat di tempat teduhnya orang-orang. Maksudnya di tempat-tempat teduh yang digunakan oleh orang-orang untuk berteduh. Takutlah kalian kepada 2 orang yang melaknat. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, siapakah 2 orang yang melaknat tersebut? 2 orang yang melaknat tersebut adalah, yang pertama, orang yang buang hajat di jalan-jalan yang digunakan oleh manusia untuk lewat. Yang kedua, orang-orang yang buang hajat di tempat teduhnya manusia. Tempat-tempat teduh yang digunakan oleh manusia untuk berteduh. Di dalam hadis ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bahwa Islam adalah syariat yang sangat mulia dan penuh dengan rahmat. Syariat Islam ini adalah syariat yang penuh dengan rahmat dan penuh dengan kemuliaan. Makanya melarang hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang berbahaya untuk diri seseorang. Ya. Seperti ini, ya, orang yang buang hajat di jalan-jalan yang digunakan oleh manusia untuk lewat, ini akan membahayakan diri dia. Karena orang-orang akan berdoa keburukan untuk dia. Orang-orang akan melaknat pelakunya. Dan itu akan mengenai orang yang melakukan hal tersebut. Makanya Islam melarangnya. Karena, ya, kalau ada orang yang buang hajat di jalan, itu berarti dia menzalimi banyak orang. Ketika dia menzalimi banyak orang, maka doa orang-orang yang dizaliminya akan menjadi mustajab.
ketika orang-orang yang dizalimi tersebut berdoa keburukan, apa yang akan terjadi? Keburukan akan mengenai pelaku yang melakukannya, ya, pelaku buang hajat sembarangan itu, dan akan mengenai diri dia sendiri, ya. Ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Islam tidak menginginkan manusia terganggu, ya, maslahat umum terganggu. Islam juga tidak menginginkan maslahat khusus terganggu. Dengan adanya perbuatan seperti ini, masyarakat umum terganggu dengan baunya, ya, yang asalnya bisa jalan dengan tenang, ya, akhirnya terganggu, ya, menjadi tidak nyaman. Dan tidak hanya 1-2 orang, banyak manusia akan terganggu dengan perbuatannya tersebut. Pelakunya juga akan terganggu dengan doa-doa keburukan orang-orang, ya, yang terganggu. Sehingga ada 2 mudarat di sini. Islam tidak menginginkan adanya hal ini. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Islam kepada manusia. Islam juga ajaran yang penuh dengan kemuliaan. Makanya melarang hal-hal yang mengurangi kemuliaan seseorang. Coba lihat, ya. Buang hajat di jalan orang, ini sesuatu yang sangat merendahkan pelakunya. Ini orang-orang yang melakukan seperti ini, ya, pantas untuk direndahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang laknat, ya, tidak melarang orang-orang untuk melaknat pelakunya. Tidak diingkari oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Tidak diingkari. Dan orang yang dilaknat itu akan menjadi sangat rendah karena dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam tidak menginginkan yang seperti ini. Islam menginginkan semua orang mulia. Orang yang melakukan buang hajat di jalan manusia, ya, ini merendahkan diri dia dan dia merendahkan orang lain. Dia tidak menganggap orang lain itu berharga. Makanya dia kotori jalan-jalan orang, ya, sehingga orang terganggu. Dan perbuatan tersebut akan merendahkan dirinya. Dia akan direndahkan oleh manusia. Ini sesuatu yang mengganggu kemuliaan, ya. Makanya Islam melarangnya. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil, ya, dari hadis ini adalah bahwa akibat buruk itu biasanya dilakukan oleh pelakunya sendiri, ya. Akibat buruk yang datang kepada seseorang, ya, itu biasanya akibat dari perbuatannya sendiri. Seperti ini, ya. Katakan ittaqul la'inain, takutlah kepada 2 orang yang melaknat. Siapakah 2 orang yang melaknat? Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang buang hajat di jalan-jalan orang, di jalan-jalan manusia, jalan-jalan yang dipakai oleh manusia untuk lewat. Au fi dhillihim, atau orang yang buang hajat di tempat-tempat teduh yang dipakai oleh manusia untuk berteduh. Di sini laknat disandarkan kepada pelaku buang hajat. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa yang mendatangkan laknat kepada dirinya itu dia sendiri. Yang mendatangkan laknat kepada dirinya itu dirinya sendiri. Makanya jangan sampai kita berprasangka atau beranggapan bahwa ketika kita menzalimi orang, itu akibat buruknya tidak akan kembali ke kita. Tidak demikian. Ketika kita menzalimi orang lain, akibat buruk kezaliman tersebut akan kembali ke kita. Minimal dosanya. Minimal, ya, kita menzalimi diri kita sendiri dari sisi dosanya. Bahwa dosa akan kita terima ketika kita menzalimi orang lain.
Belum apabila kezaliman tersebut mendatangkan kemarahan atau mendatangkan bahaya dari orang lain. Ketika kita menzalimi orang lain, orangnya ingin balas dendam, maka kita yang akan celaka. Ya, intinya jangan sampai kita beranggapan bahwa kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu akibat buruknya hanya dirasakan oleh orang lain itu. Tidak. Justru kita yang akan mendapatkan bahaya yang lebih besar dari bahaya yang diterima oleh orang lain tersebut. Karena kita harus memikul dosanya. Dan dosa tersebut tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kita zalimi memaafkan kita. Kalau tidak seperti itu, maka dosa tersebut akan dipikul oleh orang yang melakukan kezaliman sampai di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini. Orang ini melaknat, ya seakan-akan melaknat dirinya sendiri. Karena apa? Karena dengan perbuatannya tersebut, manusia akan melaknat dia. Dan laknat manusia itu karena perbuatan dia. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW, dia sendiri yang melaknat dirinya sendiri. Maka jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti ini. Taib. Hadis yang berikutnya, hadis yang hampir sama tapi beda jumlahnya. Kalau yang tadi ittaqul la'inain, takutlah kepada dua orang yang melaknat. Kalau di dalam hadis ini ittaqul mala'in ats-tsalath. Takutlah kepada tiga tempat yang mendatangkan laknat. Takutlah kepada tiga tempat yang mendatangkan laknat. Yang pertama, al-baraza fil mawarid, yaitu buang air besar di tempat manusia mengambil air. Buang air besar di tempat manusia mengambil air. Seperti sumur, ya, atau misalnya danau, seperti misalnya sungai, ya, atau misalnya sumber. Ini tempat-tempat manusia mengambil air. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini, ya, karena ini mendatangkan laknat dari manusia. Wa qari'atit tariq, wa qari'atit turuq. Tempat yang kedua adalah, ya, jalan. Jalan manusia. Jalan-jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Jangan sampai, ya, ada yang buang hajat di jalan tersebut. Kemudian yang ketiga, adzil, yaitu tempat teduh. Maksud dari tempat teduh adalah tempat-tempat yang teduh yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk berteduh. Ya, ini ada tiga tempat yang mendatangkan laknat. Yang dua sudah disebutkan di hadis yang sebelumnya. Ya. Tambahannya di sini adalah tempat mengambil air, ya. Tempat mengambil air. Dari dua hadis ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita mengganggu manusia dengan, ya, kotoran kita. Jangan sampai kita mengganggu manusia dengan kotoran kita. Terutama di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Karena itu akan mendatangkan doa-doa buruk dari banyak orang. Makanya
Yang disebutkan di dalam hadis ya, ini bukan pembatasan. Ini bukan pembatasan. Ini hanya sebagai penyebutan contoh saja. Intinya itu jangan sampai kita buang hajat di tempat-tempat manusia datang. Di tempat manusia berkumpul. Di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh manusia. Di sini pasar tidak disebutkan. Ya, pasar tidak disebutkan. Apakah berarti boleh buang hajat di pasar? Kita katakan tidak. Pasar mungkin lebih dari yang disebutkan di sini karena banyaknya orang yang datang ke pasar lebih banyak dari orang-orang yang datang di tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan hasilnya sama. Ketika seseorang buang hajat di pasar, maka orang-orang akan terganggu dan mereka akan berdoa dengan doa keburukan karena mereka terzalimi. Dan ini sangat membahayakan, apalagi kalau mereka berdoa dengan doa-doa laknat ya. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya efek buruk dari perbuatan ini. Begitu pula masjid, apalagi masjid. Masjid tidak disebutkan di sini. Tapi bukan berarti tidak masuk dalam hadis ini, masuk karena sama maknanya. Ilahnya adalah mengganggu manusia. Maka ketika kita buang ya hajat, pilihlah tempat-tempat ya yang tidak mengganggu manusia. Ya, pilihlah tempat-tempat yang tidak mengganggu manusia. Mungkin di kota-kota besar ya, kenyataan yang seperti itu sedikit. Tapi di desa-desa yang pelosok ya, mungkin masih ada orang yang melakukan seperti ini. Dan orang yang di kota pun bisa jadi dia mengalami keadaan. Bisa jadi dia mengalami keadaan seperti ini ketika dia misalnya bepergian jauh ya. Ketika dia bepergian jauh kemudian tidak mendapatkan toilet. Maka jangan sampai buang air sembarangan. Jangan sampai buang hajat di tempat-tempat sembarangan. Hati-hatilah dengan doa-doa keburukan dari orang lain yang kita zalimi. Dan di sini ya disebutkan yatakhalla. Biasanya kalau kata-kata yatakhalla atau al-baraz itu biasanya adalah buang air besar BAB. Tapi bukan berarti BAB saja yang masuk dalam hadis ini. Tapi juga kencing masuk dalam hadis ini. Dan di kota-kota masih banyak terlihat ada orang-orang yang buang air kecil di tempat yang sembarangan. Misalnya di terminal ya. Di terminal itu tempat orang berkumpul. Tempat orang datang ke sana. Masih banyak kita lihat ya dan kita rasakan orang-orang yang mengganggu manusia di sana. Buang air kecil ya di belakang bis. Buang air kecil ya di belakang ban-ban bis. Ini juga termasuk di antara dosa besar ya. Kenapa? Karena itu mendatangkan laknat. Dan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ya perbuatan melaknat diri sendiri. Maka jangan sampai ini dilakukan. Karena ya mudaratnya besar. Jadi mudaratnya itu akan dirasakan oleh banyak orang, akan dirasakan oleh masyarakat umum, juga akan dirasakan oleh pelakunya. Berapa sih kita nyewa toilet itu? Hanya 2.000, 3.000, maksimal 5.000 ya.
Apakah kita mau menghemat uang 5.000 tapi mendapatkan laknat dari banyak orang? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita melakukan yang demikian, ya. Masuk ke Thailand. Masuklah ke Thailand, bayar uang tidak ada masalah. Nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan rezeki. Taib. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Hudzaifah ibn Usaid. Hudzaifah ibn Usaid, dan ini menunjukkan bahwa hadis ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa yang mendatangkan laknat tidak hanya buang air atau buang hajat, tapi seluruh perbuatan yang menjadikan manusia terganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Man adzal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum." Barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka dia mendapatkan laknatnya mereka. Dia mendapatkan laknat dari mereka, dari kaum muslimin. Barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka dia wajib terkena laknatnya mereka. Di sini disebutkan adzal muslimin, mengganggu kaum muslimin. Tidak disebutkan mengganggu kaum muslimin dengan buang hajatnya. Maka kita harus benar-benar memperhatikan orang lain. Jangan sampai kita mengganggu mereka, karena itu akan mendatangkan laknatnya mereka. Jalan-jalan, kalau ada gangguan, maka singkirkan gangguan itu. Dan niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah bersabda, Al-imanu bad'un, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah au wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kalau ada gangguan, hilangkan. Ada paku misalnya yang mungkin saja paku tersebut bisa mengganggu manusia, mengganggu orang karena bisa menusuk bannya, maka singkirkan. Ini termasuk cabang dari keimanan. Melakukannya akan mendatangkan pahala. Maka hilangkan. Kalau ada kaca misalnya akan membahayakan orang yang lewat, maka ambil kaca itu, singkirkan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu salah satu dari cabang keimanan. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini yang menjelaskan tentang anjuran untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika kita sedang buang hajat. Ini untuk memuliakan kiblat Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Man lam yastaqbilil qiblah
walam yastadbirha fil ghaid kutiba lahu hasanatan wa muhya anhu sayyi'atan. Barang siapa yang tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya saat buang hajat, maka dicatat satu kebaikan untuknya dan dihapuskan darinya satu keburukan. Maka sebisa mungkin ya kita tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Karena di sana ada pahala. Ada satu kebaikan yang akan kita dapatkan dan kita akan dihapuskan dari kita ya satu keburukan. Ustadz, bagaimana kalau di dalam rumah, Ustadz? Bagaimana kalau di dalam rumah? Apakah hadis ini masih berlaku? Maka kita katakan masih berlaku. Karena hadisnya umum. Siapapun. Hadisnya ada kata-kata man. Ini man asyartiyah. Ini termasuk di antara isim syarat. Dan isim syarat ini menunjukkan makna umum. Maksudnya semua orang yang tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat saat buang hajat, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan dihapuskan darinya satu keburukan. Semua orang. Baik dia buang hajatnya di dalam rumah, di dalam bangunan, ataupun di luar bangunan, sama saja. Dan ini menunjukkan ya bahwa sebaiknya ketika kita mendesain rumah kita, sebaiknya kita tidak menghadapkan toiletnya ke kiblat atau tidak menjadikan toiletnya membelakangi kiblat. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala. Saat buang hajat kita mendapatkan pahala. Karena ketika itu kita tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakangi kiblat sama sekali. Ustaz, bagaimana kalau di dalam rumah sudah jadi toiletnya menghadap ke kiblat atau toiletnya membelakangi kiblat? Kalau kita bisa, maka ubah. Kalau kita bisa, maka ubah arahnya. Kalau di Indonesia berarti bisa menghadap ke utara, bisa menghadap ke selatan. Jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Karena kalau kita menghadap ke barat berarti kita menghadap ke kiblat saat buang hajat. Kalau kita menghadap ke timur berarti kita membelakangi kiblat ketika kita buang hajat. Maka ganti ya. Kalau bisa, saya tidak mewajibkan. Karena kalau di dalam bangunan ya saya menguatkan pendapat yang membolehkan. Kita dibolehkan untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat apabila kita buang hajatnya dalam sebuah bangunan. Apabila kita buang hajatnya dalam sebuah bangunan. Memang ada pendapat lain yang mengatakan larangan tersebut adalah larangan yang mutlak, larangan yang umum. Baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Tapi hadis Ibnu Umar ya ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, membelakangi kiblat ya, dan berada di sebuah bangunan, itu bisa menjadi dalil yang mengkhususkan keumuman larangan. Bahwa ketika di dalam rumah atau di dalam sebuah bangunan, seseorang dibolehkan untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Adapun ketika di luar bangunan, ya, maka tidak boleh membelakangi kiblat dan tidak boleh menghadap ke kiblat. Wallahu taala a'lam. Namun, ya,
walaupun toilet kita di dalam rumah, tetap saja sebaiknya kita hadapkan ke tempat lain, ya, selain arah kiblat atau arah yang membelakangi kiblat. Sebaiknya demikian karena adanya hadis ini. Adanya hadis ini memang sudah keluar dari larangan, tapi kita akan kehilangan keutamaan yang ada dalam hadis ini. Keutamaan yang ada dalam hadis ini adalah barang siapa yang ketika buang hajat, dia tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan satu dosa juga akan dihapus dari dia. Baik. Ini yang berkaitan dengan subbab yang pertama, yaitu ancaman buang hajat di jalan manusia atau di tempat teduh mereka atau di tempat mereka datang untuk mengambil air, dan anjuran untuk tidak menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat. Tapi kita beranjak ke subbab yang berikutnya. Subbab yang berikutnya adalah at-tarhib minal bauli fil ma'i wal mughtasali wal juhri. Ancaman dalam perbuatan kencing di air. Maksudnya kencing di air ini, air tersebut air yang tidak mengalir. Kencing di air maksudnya di tempat yang di air yang tidak mengalir. Dan ancaman dalam tindakan kencing di tempat mandi. Dan ancaman dalam tindakan kencing di lubang. Jadi ada 3 tempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara khusus yang di dalamnya kita dilarang untuk kencing, yaitu air yang berhenti, air tersebut tidak mengalir, kemudian tempat mandi dan lubang, lubang apapun. Taib. Ini semuanya ada ancamannya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, bahwa beliau mengatakan bahwa beliau melarang untuk kencing di air yang berhenti. Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kencing di air yang tidak mengalir. Air yang berhenti, air yang tidak mengalir. Ketika ada larangan, maka pada asalnya menunjukkan makna haram. Pada asalnya menunjukkan makna haram. Maka jangan sampai kita kencing di air yang berhenti. Seperti misalnya di beberapa tempat, beberapa tempat ada tempat berkumpulnya air. Biasanya manusia ngambil air di situ. Atau manusia biasanya mandi di situ atau wudhu di situ. Dan tempatnya benar-benar tidak mengalir Mungkin danau bisa dimasukkan ke sini. Atau mungkin semacam danau tapi kecil. Kalau danau kan besar Ada semacam danau tapi kecil. Dan di situ ada sumbernya. Tapi biasanya sumbernya tidak kuat. Dan air di
di tempat situ tidak mengalir ke tempat yang lainnya. Atau misalnya di sumur. Di sumur biasanya tempatnya tidak dialirkan ke tempat lain. Airnya tetap di situ. Orang-orang ngambil dari sumur tersebut. Ini dilarang untuk dikencingi. Dan larangan tersebut adalah larangan yang mengharamkan. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau airnya banyak, Ustadz? Kan tidak najis. Tidak menjadikan airnya najis. Karena kalau air banyak, ya, kemudian dikencingi, dan tidak mengubah sifat dasar dari air tersebut, maka airnya tetap dianggap suci. Seperti air danau, ya. Dia tidak mengalir ke tempat lain. Kemudian ada orang kencing di situ, airnya banyak sekali. Maka air tersebut ya tidak menjadi najis. Karena airnya sangat banyak sekali dan baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, ya, rasanya tidak berubah. Sehingga tidak menjadikan air tersebut najis. Apakah tetap dilarang kencing di tempat itu? Jawabannya iya. Walaupun kencingnya tidak menjadikan air najis, tetap saja kencing di situ diharamkan, dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena larangannya mutlak, larangannya umum. Bahwa Rasulullah SAW melarang kencing di tempat yang airnya tidak mengalir. Dan tidak ada perincian, misalnya kecuali kalau airnya tidak najis karena kencingnya. Kecuali kalau airnya banyak. Tidak ada pengecualian seperti itu. Di sini hadisnya umum dalam semua keadaan. Taib. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Yazid radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, la yunqa baulun fi qastin fil bait. La yunqa baulun fi qastin fil bait. Jangan sampai kencing itu dikumpulkan dalam satu wadah di dalam rumah. Jangan sampai kencing itu dikumpulkan dalam satu wadah di rumah. Fa'innal malaika, karena sesungguhnya para malaikat, la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa. Para malaikat tidak akan mau masuk rumah yang di dalamnya ada air kencing yang dikumpulkan. Wala tabulanna fi mughtasalik, dan jangan sekali-kali engkau kencing di tempat mandimu. Jangan sampai engkau kencing di tempat mandimu. Sebagian ulama mengatakan karena biasanya kalau kencing di tempat mandi itu akan menjadikan seseorang ya was-was. Akan menjadikan seseorang was-was. Karena kalau kencing di tempat mandi itu airnya akan nyiprat kemana-mana. Karena dia kencing di situ, dia mandi di situ, sehingga kencing yang ada di situ akhirnya muncrat kemana-mana. Ya, kita harus memahami hadis ini sebagaimana keadaan di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang ketika mandi itu tidak seperti di zaman kita, ya. Di zaman kita sanitasi air itu bagus, ya. Makanya ketika kita mandi di tempat itu, kemudian setelah itu kita siram, kencingnya sudah hilang, ya. Kencingnya sudah hilang, ya. Karena
mengalir bersama air. Adapun di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman dahulu ya, biasanya tidak demikian. Jadi orang ketika kencing di tempat mandinya, kencingnya ada di bawahnya. Sanitasi airnya tidak bagus biasanya. Ya. Sehingga ini yang menjadikan Rasulullah SAW melarang orang untuk mandi di tempat melarang untuk kencing di tempat mandinya. Melarang orang untuk kencing di tempat mandinya karena hal itu akan menjadikan dia was-was dan mungkin saja ya kencingnya akan kemana-mana dengan kecipratan air, dengan cipratan air yang setelahnya. Taib. Intinya di dalam hadis ini ya ada penjelasan yang sangat berharga bagi kita. Jangan sampai kita meninggalkan kencing terkumpul pada suatu tempat di rumah kita. Karena malaikat tidak akan mau masuk ke rumah tersebut. Makanya ya ketika kita kencing di toilet dan toiletnya ada genangan airnya, segera disiram. Segera disiram. Karena itu masuk dalam hadis ini. La yunqa' baulun fi tastin fil bait. Jangan sampai air kencing itu dikumpulkan dalam suatu wadah di dalam rumah. Kalau misalnya kita kencing di toilet, ya, dan toiletnya pasti ada wadahnya di bawahnya. Kemudian kita tidak siram, maka masuk dalam hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ketika kita kencing di toilet yang ada genangan airnya, maka cepat-cepat disiram. Setelah itu, ya setelah kita buang hajat, buang air, ya cepat-cepat disiram. Agar ya malaikat tetap mau masuk ke rumah kita. Karena tidak ada air kencing yang mengumpul di suatu tempat di rumah kita. Taib. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Qatadah. Bukan sahabat ya, Qatadah ini tabi'in. Qatadah meriwayatkannya dari Abdullah ibn Sarjis. Qatadah meriwayatkan hadis ini dari Abdullah ibn Sarjis, orang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Apa hadisnya? Ini yang berkaitan dengan larangan untuk kencing di lubang. Larangan kencing di lubang. Hadis ini tidak disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala karena beliau melemahkannya. Dan yang kita kaji adalah kitab beliau Sahihut Targhib wa Tarhib. Jadi hadis-hadis yang beliau nilai sahih dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Dan hadis ini dinilai lemah oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Namun setelah saya melihat perkataan ulama yang lain, banyak ulama yang minimal menghasankannya. Ya. Banyak ulama lain yang minimal menghasankannya. Kenapa? Alasan Syekh Albani melemahkan karena Qatadah ya tabi'in ini, seorang ulama tabi'in ini, Qatadah dikatakan oleh sebagian ulama ahli hadis tidak pernah mendengar dari sahabat kecuali satu sahabat. Dan satu sahabat tersebut bukan Abdullah ibn Sarjis. Sehingga bisa dikatakan Qatadah di sini tidak mendengar dari Abdullah ibn Sarjis sehingga ada keterputusan dalam sanad ini. Makanya Syekh Albani rahimahullahu taala melemahkan hadis ini. Tapi ternyata ya dalam nukilan yang lain, banyak nukilan yang lain yang menyatakan bahwa Qatadah pernah mendengar dari Abdullah ibn Sarjis.
Di antara nukilan tersebut adalah nukilan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika ditanya apakah Qatadah itu mendengar dari Abdullah ibn Sarjis, Imam Ahmad mengatakan na'am, iya. Dan ketika ada penjelasan yang menafikan dan penjelasan yang menetapkan, ya, itu biasanya yang dimenangkan adalah pendapat yang menetapkan. Ketika ada penjelasan yang menafikan sesuatu dan penjelasan lain yang menetapkan sesuatu yang sama, itu biasanya yang dimenangkan adalah yang menetapkan. Karena al-alimu hujjatun ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu menjadi hujjah atas orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu menjadi hujjah atas orang yang tidak tahu. Dia punya ilmu yang lebih. Biasanya demikian. Baik, makanya ya saya baca hadis ini karena ketika kita katakan bahwa Qatadah itu mendengar dari Abdullah ibn Sarjis berdasarkan penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lainnya, maka berarti hadis ini sanadnya sambung. Berarti bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Abu Dawud juga tidak mengkritisi sama sekali. Baik. Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu taala anhu mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhri. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di lubang. Dan larangan itu pada asalnya menunjukkan hukum apa? Hukum haram. Larangan itu pada asalnya menunjukkan hukum haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan larangan yang mengharamkan. Taib. Orang-orang bertanya kepada Qatadah ketika menyampaikan hadis ini. Ma yukrahu minal bauli fil juhri. Apa yang menjadikan kencing di lubang itu dibenci? Qal, maka Qatadah rahimahullahu taala mengatakan kana yuqal innaha masakinul jin. Karena dulu dikatakan oleh orang-orang bahwa sesungguhnya lubang-lubang itu rumahnya jin. Bahwa sesungguhnya lubang-lubang itu rumahnya jin. Dan ini bukan hadis Nabi Muhammad SAW, hanya saja ini perkataan dari seorang tabi'in, ya Qatadah. Ini juga bukan perkataan sahabat Abdullah ibn Sarjis. Makanya sebagian ulama juga menyaksikan penjelasan ini. Sebagian ulama tidak menerima penjelasan ini. Namun sebenarnya ya penjelasan ini, penjelasan Qatadah ini dikuatkan oleh kejadian yang ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kencing di sebuah lubang. Kencing di sebuah lubang. Setelah itu langsung mati. Setelah itu langsung mati. Kejadian ini dalam hadis yang sahih ya. Maksudnya riwayatnya sahih kejadian ini. Dan setelah itu orang-orang mendengar suara tanpa rupa. Orang-orang mendengar suara tanpa rupa dalam bentuk syair. Yang inti dari syair tersebut, kami telah membunuh ya sahabat itu. Kami telah membunuh sahabat itu. Inti dari syair tersebut seperti itu. Dan tidak ada kesalahan dari sahabat itu kecuali kencing di lubang. Ya. Dan ini menguatkan ya penjelasan dari Imam Qatadah rahimahullahu taala.
Kana yuqal innaha masakinul jin. Sahabat tersebut dibunuh oleh jin dengan panahnya. Ada yang menjelaskan tubuh sahabat itu menjadi hijau warnanya. Subhanallah. Jadi kencing di tempat lubang ya, di lubang-lubang itu bahaya ya, jangan kita lakukan. Karena bisa jadi lubang tersebut rumahnya jin dan bisa jadi jinnya marah. Bisa jadi jinnya marah karena terganggu kencing kita. Dan jin bisa terganggu oleh kita ya. Jin itu bisa terganggu oleh kita. Sebagaimana kita bisa terganggu oleh jin. Jin juga bisa terganggu oleh kita. Maka jangan sampai kita ya melakukan sesuatu yang mengganggu mereka. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita. Beliau melarang untuk kencing di lubang-lubang. Taib. Dan dari hadis seperti ini ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa syariat Islam ini tidak hanya memperhatikan maslahat manusia saja, tapi juga memperhatikan maslahat bangsa jin. Dan memang ya syariat Islam ini bukan hanya untuk manusia ya. Syariat Islam ini ya juga diwajibkan untuk diterapkan oleh bangsa jin. Makanya di dalam Al-Quran ada surat jin ya. Ada ayat-ayat juga di luar surat jin yang menjelaskan tentang kisah jin yang mendengar Al-Quran, yang mengajak kepada yang hak. Karena memang Al-Quran ini bukan hanya untuk manusia. Al-Quran ini untuk manusia dan bangsa jin. Syariat Islam secara keseluruhan itu untuk manusia juga untuk jin. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Dan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, kita tidak mungkin bisa beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam syariat ini ada hal-hal ya yang berhubungan dengan jin. Ada hal-hal yang berhubungan dengan jin. Misalnya kita tidak boleh membersihkan kotoran BAB kita dengan tulang. Dikatakan karena tulang itu makanannya bangsa jin. Ini menunjukkan bahwa syariat ini tidak hanya memperhatikan maslahat bangsa manusia, tapi juga memperhatikan maslahat bangsa jin. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Pembahasan yang berikutnya kita masuk ke subbab yang ketiga. At-tarhib minal kalami 'alal khala. At-tarhib minal kalami 'alal khala, ancaman dari perbuatan bercakap-cakap ketika sedang buang hajat. Ancaman dari tindakan ngobrol ya ketika sedang buang hajat. Ketika buang hajat ya, jangan sampai kita banyak ngobrol. Sebaiknya diam ya dan cepat-cepat diselesaikan. Jangan kita memperlama berada di tempat yang kotor itu ya padahal tidak ada kebutuhan. Makanya para ulama mengatakan bahwa berdiam di tempat-tempat kotor tanpa ada keperluan itu makruh.
berdiam diri di tempat buang hajat tanpa ada keperluan itu makruh. Misalnya, ya ketika kita buang hajat cukup 5 menit atau cukup 10 menit, kemudian kita di sana lama karena ingin menyelesaikan baca koran ya misalnya, atau ingin menyelesaikan video, ya buang hajat sambil bawa HP misalnya, menyelesaikan video padahal buang hajatnya sudah selesai, maka ini tindakan yang makruh, ya harusnya ditinggalkan. Taib. Hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yatanajathani ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila aurati sahibihi fa innallaha yamqutu ala dzalik. Jangan sampai dua orang yang sedang buang hajat saling bercakap-cakap, saling panggil memanggil. Mereka saling melihat aurat temannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal itu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci hal tersebut. Ini menunjukkan ya bahwa yang seperti ini dilarang. Ya, yang seperti ini dilarang karena Allah Subhanahu wa taala membencinya. Namun ya jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan di sini adalah larangan yang menunjukkan makna makruh, tidak sampai pada derajat yang diharamkan. Sehingga apabila ada kebutuhan untuk menjawab ya panggilan orang lain, maka silahkan dijawab. Kemakruhan menjadi hilang ketika dibutuhkan. Kemakruhan menjadi hilang ketika ada kebutuhan untuk melakukannya. Kalau tidak ada kebutuhan untuk melakukannya, disitulah letak kemakruhannya. Jangan sampai dua orang yang buang hajat itu saling bercakap-cakap, ya, saling panggil memanggil. Mereka saling melihat auratnya temannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membenci hal itu. Taib. Hadis yang berikutnya hampir sama dengan hadis sebelumnya dan perbedaannya hanya pada perbedaan redaksi saja. Di sini disebutkan la yakhruju ar-rajulan yadribanil ghaita kashifaini auratihima yatahaddatsan. Jangan sampai ada dua orang yang pergi ke tempat buang hajat. Keduanya membuka auratnya masing-masing dan bercakap-cakap dalam keadaan yang seperti itu. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala marah ya, Allah Subhanahu wa taala benci kepada perbuatan atau tindakan yang demikian. Hadis yang ketiga juga ya hadisnya sama ya, hanya beda redaksi saja. La yakhruju ithnani ilal ghaid. Jangan sampai dua orang pergi ke tempat buang hajat, fayajlisan, kemudian keduanya duduk, yatahaddatsani, dua-duanya saling bercakap-cakap, kashifaini an auratihima, padahal keduanya ya membuka auratnya. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci yang demikian. Membenci atau marah, ya murka terhadap tindakan yang demikian.
Karena ketika buang hajat itu pasti kita membuka aurat, ya. Pada asalnya membuka aurat itu tidak diperbolehkan. Kita buka aurat untuk kebutuhan buang hajat. Kemudian setelah kita buka aurat, kita santai-santai, kemudian bercakap-cakap. Ya, ini sesuatu yang sangat buruk, maka ya harusnya ditinggalkan. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Karena bab atau subbab yang berikutnya agak panjang, karena takutnya nanti malah tidak bisa menyelesaikan, sehingga terpotong pembahasannya, maka lebih baik saya undur pembahasan tentang subbab yang berikutnya, yaitu ancaman terkena ancaman apabila air kencing mengenai baju dan yang lainnya, dan ancaman bagi mereka yang tidak menuntaskan kencingnya. Insyaallah kita akan bahas pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan bisa Ana baca dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa terus mempertahankan diri untuk berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.